dashcam lah mas, bahasa gampangnya. Kita punya kamera 360 loh bos. Tapi mas, kita udah hybrid mas. Dan bagasi belakang kalau misalnya dibuka, itu pintu kanan kiri itu nggak bakalan kebuka guys. Jadi lebih aman. Veloz meskipun tanpa hybrid, Trouzi irit. Ya emang bukan lawannya sih, SR7 ini lebih murah 9 juta dibandingin sama Veloz yang tipe Q CVT non TSS ini. Tapi senang aja sih, lihat komen-komen teman-teman apalagi kalau pada berantem. Sebenarnya kedua mobil ini tuh bukan segmen yang sama ya. SR7 ini masuknya low SUV, sedangkan Veloz ini segmennya tuh MPV. Tapi seneng aja gitu loh, gue compare kenapa harganya tuh memang beda-beda tipis. Per Januari, ya mudah-mudahan harganya udah pasti ya. Ini dijual sekitar 313, kalau di websitenya ini dijual 322. Ini praktis lebih mahal sekitar 9 juta. Menarik kan? Menarik banget buat kita compare karena harganya mirip. Mungkin kalian kalau lagi cari MPV atau SUV 3 baris, bisa mempertimbangkan keduanya. Kuncinya tuh seperti ini teman-teman, tuh. Sekilas serupa tapi nggak sama, tombol lock, unlock. Ini ada aksen warna biru dan dia tetap ada kunci manual juga tuh, ya kunci manual. Ini si Veloznya, tombol locknya di sini logo Toyota, unlock. Di sini juga tetap ada kunci manualnya. Ini sekilas mirip kayak punya Toyota Raiza juga kan. Jadi dapat dua seperti ini. Jadi look dari tampak depan mobilnya seperti ini. Ini kesannya tuh lebih ke elegan-elegan, memang kesannya tuh MPV. Tapi dia sudah nggak ada embel-embel Avanza ya. Kap sini ada tarik-tarikan garis, lampunya sudah multi reflektor LED, sudah otomatis juga. Fog lampnya masih halogen biasa, dan di sini yang terbaru ada kamera 360, ya kan? Round view monitor, logo Toyota, dan grillnya di sini udah bentuknya desain Toyota, nyebutnya apa ya? Ken look ya kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus di sini di bagian depan itu perpaduan ya, ini tuh bahan dop, terus ini kayak penahan lumpur ya kayak gitu. Di mobil gue juga ada sih kayak gini. Jadi look tampak depan kayak gini, ini lebih ke elegan-elegan kayak gini. Sedangkan kalau si SR7 ini lebih mengesankan SUV. Jadi mungkin kalian itu yang cari mobil keluarga 3 baris tapi pengennya maco bisa lari ke sini. Apalagi dia sudah lengkap dengan mild hybrid kan. Tidak ada kamera 360, tapi di sini kesannya tuh bold-bold. Lampunya sama-sama sudah otomatis juga, multi reflektor LED, tapi kayak lampu sen, fog lamp masih halogen biasa. Jadi di sini lebih tampilnya gagah-gagah gitu loh. Lebih maco kalau di sini gitu loh. Ya sebenarnya kalau ini bisa di-compare itu sama si Rush. Nah kalau kita ngomongin mesin, keduanya mesinnya tuh beda matic-nya guys. Kalau ini si SR7 tuh masih matic konvensional. Tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Air intake-nya setinggi apa? Setinggi ini. Tuh setinggi ini ya teman-teman lihat ya. Tuh setinggi gini, secelana saya. Ini matic konvensional, jadi kalau kalian cari mobil matic konvensional bisa lari ke sini. Sudah ada peredam juga seperti ini. Sedangkan kalau si Veloznya itu kode mesinnya memang sama 2 NRVE, tapi maticnya dia sudah CVT. Nggak rendah juga loh, meskipun ini mobil MPV ini tinggi juga nih. Tenaganya sekitar 106, torsinya sekitar 137 Nm. Cuma maticnya ini kan memang CVT. Sebenarnya dia tuh lebih cocok kayak untuk dipakai di perkotaan dan segala macam. Dan itu juga meskipun ini bukan hybrid atau mild hybrid ya, dia maticnya cukup irit gitu loh, karena dia CVT, jadi kayak perpindahan giginya tuh halus banget gitu loh. Tapi kalau misalkan mau dipakai keluar kota dan segala macam juga nyaman-nyaman aja. Dan gue pribadi, gue pernah pakai yang si Avanza-nya itu pada saat dipakai luar kota juga cukup aman dan nyaman. Sudah ada peredam mesin juga seperti ini, dan masing-masing punya kelebihan tersendiri ya, baik yang CVT maupun yang matic konvensional. Nah, kenapa harus beli Toyota sama Adi Toyota? Yang nomor satu adalah setiap pembelian lewat Adi mau cash ataupun kredit akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada program bunga 0%, yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Yang ketiga, kita ada program free asuransi Oris Garda Auto 1 tahun. Yang keempat,
mobil Toyota, mobil sekeren ini, angsuran 3 jutaan aja. Yang kelima, saya mau minat nih tapi saya mau jual mobil lama saya dulu. Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya Bapak Ibu jual lewat sama saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. Pembelian lewat Adi itu akan berhak mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Nah, yang minat beli Toyota sama Adi bisa hubungin Adi di nomor 0818 1817 2559. Dealer Adi ada di Astrido Harmoni. Bagi Bapak Ibu yang nggak sempat datang, cukup WA Adi, alamat dan Sherlock, Adi yang ke rumah Bapak dan Ibu. Gampang. Bahas dimensi ya. Veloz ini panjangnya 4475, wheelbase-nya 2750, sedangkan si XL7 ini panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. Jadi beda 1 cm wheelbase-nya, panjangnya lebih panjang 2 cm gitu loh. Dan teman-teman mungkin bisa lihat dari samping, ini kesannya ya memang elegan-elegan kayak gini, mewah kayak gitu. Ini lebih ke maco-maco SUV pada umumnya gitu loh. Velgnya beda ya, ini ringnya 16, ini ringnya 17, dan ini machining silver hitam. Dan ini rem depannya, depan belakang ya, sudah cakram. Terus kayak rem ABD, ABS ini juga sudah ada, ini juga sudah lengkap semua. Cuman ini kesannya ini kesannya SUV. Warnanya tuh, ini bukan hitam ya, ini sebenarnya tuh kalau teman-teman lihat tuh kayak agak-agak grey seperti itu. Dan ala-ala SUV di sini set claddingnya agak tebel, warna hitam, termasuk set skirtnya juga terkesan tuh kokoh banget gitu loh. Di sini juga dikasih set skirt juga, ini bahan dop juga gitu loh. Dan tarik-tarik garisnya. Nah, ini plusnya di sini ada kayak welcome light, ada kamera 360 juga. Tapi kayak misalkan di sini handle-nya dia sewarna body, ada smart entry juga, dikasih tawang air. Ini roof rail dikasih kecil. Unik ya, MPV aja dikasih roof rail. Ini unik. Terus kayak kacanya itu ada window line chrome, manjang sampai belakang, dan kayak kacanya tuh sampai full belakang juga. Nggak sampai full sih, tapi kayak itu ada tambahan ini nih, ya kan? Nah, kalau si XL7 ini dia lebih polos-polos, chrome-nya tuh cuma ada di handle, smart entry-nya ada, terus ini dapat tawang air sama roof rail juga. Dan kalau kita ngomongin tangki BBM, ini 45 liter, sedangkan kalau Veloz itu 43 liter, sama-sama letaknya sebelah kiri. Sebenarnya semakin tangki itu kecil, logikanya ya berarti apakah dia lebih irit? Coba kalian sharing dong yang sudah pakai Veloz maupun XL7, sharing pemakaiannya irit mana, dan yang nggak kalah penting, saya mau bawa meteran, buat apa sih? Ngasih lihat nih, tuh. Dan set skirt aja saya ukur ya, ini memang hampir sekitar 27 cm, tapi di bagian dalam memang ada lebih rendah lagi gitu loh. Jadi kalau saya baca-baca sekitar 220 kan, atau nih di bagian dalamnya. Tapi di bagian set skirtnya segini, hampir 27 cm. Sedangkan kalau si Veloznya, nih, dia hampir 24, jadi beda tipis untuk set skirtnya. Wajar, karena ini kan memang MPV, memang dibikin lebih rendah biar nyaman di jalan. Dan ada beberapa fitur unik yang seperti pada saat kalian buka pintu sebelah kanan maupun kiri maupun bagasi, kalau pencet sekali, hanya pintu itu aja yang kebuka, pintu lain nggak. Sedangkan kalau si Veloz, kunci kan saya kantongin ya guys. Ini kan kunci, pada saat kita buka, dia tuh langsung kebuka semuanya. Nah, ini jadi keunggulan dari si XL7. R3 juga punya fitur kayak gitu, termasuk Baleno. Vitara doang yang nggak punya. Jadi gimana? Dari samping sini, kalian sudah bisa putusin kira-kira mana yang paling worth it buat beli, Veloz atau XL7. Lebarnya 1750, tingginya tuh 1700 teman-teman. Lihat ya tampak belakang, cakep ya. Jadi lampu belakangnya tuh sayangnya ya kepotong logo Toyota doang nih. Mungkin kalau logo Toyota yang mungkin ditaruh di sebelah sini pasti bakal cakep banget. Tapi dengan kayak gini aja gue suka gitu loh. Ada emblem Veloz, jadi udah nggak ada lagi emblem Avanza gitu, nggak ada. Ada emblem Q, kamera mundur, terus ada parkir sensor, terus defogger, antena sudah shark-fin. Ini tuh sebenarnya bukan spoiler guys. Wipernya ada, terus di sini reflektor, perlampuan termasuk lampu mundur dia juga sudah LED teman-teman. Dan baris ketiga ini dibikin posisi paling tegak, ini paling rebahan. Kalau misalkan kalian butuh bagasi bisa dilipat ke depan. Tuh. Ke depan, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada separatornya tuh ya kan. Ada tempat dongkrak juga. Dan saya bisa bilang
Sebenarnya beberapa mobil itu juga terinspirasi dari kayak R3. Dulu Avanza tuh nggak bisa kayak gini, Avanza maupun Veloz nggak bisa, tapi akhirnya dibikin kayak gini, jadi sudah ngikutin perkembangan zaman. Sudah ada power outlet letaknya sebelah situ, safety belt, tempat cup holder, ban serep dia letaknya ada di bawah, dan ini sudah full size sama dengan keempat ban lainnya. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7 tipe Alpha, OTR-nya di 313.500.000, DP-nya mulai dari 10%, angsurannya di 4 jutaan aja. Ada juga DP mulai dari 10%, angsurannya ringan. Terus ya, ada cash bertahap, tenor sampai 8 tahun juga. Nah, apalagi buat Bapak Ibu yang mau tukar tambah, nanti dapat cashback tambahan dari Ningsi. Kami juga menyediakan unit test drive dari mulai XL7, R3, Baleno, Grand Vitara, bahkan carry pickup juga ada. Jadi buat Bapak Ibu yang mau klaim asuransi, garansi, test drive ya, nanti bisa hubungin aku di 087769050247. Atau Bapak Ibu bisa janjian nanti ketemu di showroom sama Ningsi. Terima kasih. Sedangkan kalau si XL7 lebarnya sekitar 1775, tingginya 1710, lebih unggul sedikit ya. Ada spoiler, head mount stop lamp, defogger, lampunya ini cakep nih, mirip sama CR-V. Pada nggak terima kalau saya bilang kayak gitu. Kameranya itu dapat 2 karena dia ada dashcam di bagian dalam, terus ada emblem XL7 Alpha sebelah kiri, parkir sensor. Ya kalau dari tampak belakang sini mobilnya terkesan ya SUV banget gitu loh, bold banget. Ban serep itu sama persis dengan keempat ban lainnya, jadi antara si Veloz sama XL7 sama-sama lah ya. Dan yang punya fitur menarik tuh pada saat dibuka bagasi, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Ini tuh jadi nilai plusnya. Dan baris ketiga bisa dilipat rata juga seperti ini, dan kalau Veloz kan tadi nyatu ya, bagian sebelah sini ini bisa terpisah. Jadi bisa dibuka sebelah-sebelah kayak gini. Power outlet ada juga, cup holder juga ada, safety belt juga ada, dongkraknya di sini ada tempatnya, lebih rapi. Tuh. Kalau nggak salah ya, R3 kan juga berbagi platform sama XL7, dialah yang pionir ngebikin baris ketiga rapet dan ada tempat penyimpanan seperti ini. Bahkan kalau di luar negeri ada namanya tuh XL6. Itu ada pilihan jok captain seat. Suzuki kapan ya bawa XL6 ya? Bener ya? Ke Indonesia. Ditunggu datang. Gue sampai bawa koper nih guys. Jadi kalian biar ada gambaran. Nah, kalau misalkan ditaruh koper, ini kopernya tuh kurang lebih panjangnya sekitar 80 cm, lebarnya segini sekitar 50 cm, biar teman-teman ada gambaran. Ini masih ada berapa senti sih? Jadi dari sebelah sini sampai sini masih ada sekitar 40 cm nih teman-teman ya. Jadi biar ada gambaran lapangan mana 40 cm, dan kalau posisi tegaknya sini, oke ini dibikin paling tegak sekitar hampir 57 cm. Ya, hampir 57 cm. Dan nah, sebelah sini ini ada sekitar 55 cm. Biar teman-teman ada gambaran seluas apa. Ini bisa dimajuin sampai sejauh ini, tapi biar fair ya gue balikin paling mentok ke belakang, biar sama-sama fair. Ya kan? Ini dibikin paling mentok 32 cm. 32 cm ya teman-teman ya. Tuh, berarti lebih lebaran si XL7 ternyata saya baru tahu. Terus di sebelah sini, nah di sini sekitar 56 cm. 56 cm ya teman-teman ya. Nah dari sisi sini sekitar hampir 58 cm. Nah kalau di sini menangan si Veloz. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Makanya saya selalu bilang, kalian tuh kalau mobil-mobil datang lihat unit dan cobain serta test drive. Ya, dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Terus beberapa yang gue suka adalah setirnya tuh sudah teleskopik, ya kan? Di sini sudah full digital, terus kayak ada tempat minum di sini nih. Tempat minum itu karena blower AC, ya kan? Sama sih, XL7 juga punya sih. Cuman ini tempatnya di sini. Ini juga ada di sebelah kiri juga nih kayak gini. Nah, kalau untuk airbag di sini untuk yang non TSS ini cuma ada 2 di sini sama di sini aja kayak gini. Terus sudah electric bag, auto hold, wireless charger juga sudah. Tapi ada beberapa hal yang gue nggak suka, kayak misalkan AC-nya sempurnanya cuma atas doang, bawah nggak ada. Terus miracasnya, tadi saya sudah coba pada saya pencet menu, dia langsung keputus kayak why gitu loh. Mungkin Toyota bisa jawab nggak kenapa, kayak gitu aja sih palingan. Dan jarak kepala teman-teman bisa lihat sendiri sekitar segini. Posisi duduknya kurang lebih juga sama-sama dengan XL7. Gue bilang kalau misalkan kalian mau lebih tinggi bisa larinya ke kayak ras, tapi kalau ini kurang lebih sama si XL7 tuh mirip-mirip. Posisi duduknya seperti ini. Adjuster juga ada di sini. Sebelah sini door trim sudah soft touch, cuman joknya di sini perpaduan fabric dan semi kulitnya dikit aja udah kayak gitu. Nah, bedanya kalau si
Veloz itu bisa Miracast, ini nggak bisa, tapi bisa Carbit Link, tapi pakai wireless. Nyebutnya wireless, ini dijadiin personal hotspot gitu kan. Tapi uniknya pada saat ini pencet home, kita pencet lagi, tuh, dia nggak hilang, tetap langsung connect. Yang bedain ini sama Veloz, tapi pada saat ini dipencet ini tuh langsung mati. Tapi kalau Casey Veloz itu enggak, dia tuh masih tetap bisa nyala guys. Jadi plus minus. Tapi ini belum bisa Android Auto, Apple CarPlay. Ya meskipun zaman now ya, mungkin kalian mau upgrade ini juga banyak banget pilihan gitu kan. Di sini nggak tahu menurut teman-teman lebih legaan mana sih? Teman-teman bisa nyimpulin sendiri. Ini cuman tilt doang, belum teleskopik teman-teman, ya kan? Terus di sini ada kayak beberapa tombol yang punya fiturnya. Dia sudah mild hybrid sekaligus dia ada idling stop. Jadi idling stopnya tuh ngebantu ngejagain BBM lebih irit gitu ya. Dan mild hybrid itu memang cukup ngebantu pada saat kita berakselerasi sih. Cup holder tetap sama-sama, di sini juga ada kayak blower AC, tapi di sini dia belum ada wireless charger. Matic-nya masih konvensional, PRN D2L, Matic konvensional yang terkenal bandel. Rem tangannya masih tarik manual, ada konsol yang ada sih kecil aja kayak gini. Tuh. Jadi kalau di sini menurut gue lebih kayak sederhana, elegan, mungkin kelihatan dari sebelah sini nih wooden panel. Tapi kayak di sini tidak ada soft touch dan joknya juga masih belum kulit atau belum kayak semi kulit gitu, belum ada. Tapi di sini tambahannya yang plusnya adalah sudah dilengkapi dengan smart mirror. Cuman sayangnya dia belum bisa connect aplikasi untuk ambil. Ya paling kalian ada effort sedikit ngambil micro SD-nya buat pindahin ke handphone gitu aja sih. Gitu. Suara kabinnya kayak gimana? Dengerin dulu suara dari luar. Kita taruh di sini, kita tutup, play. Ya, menurut gue sih suara speakernya juga sama-sama dengan XL7 juga, karena di sini nggak ada kayak Bose atau apa-apa kayak itu sih. Ya, so far so good lah. Kedengaran nggak kabinnya teman-teman? Ini kan memang di pinggir jalan raya ya. Kedengaran ya? Kita taruh sini. Lupa guys, harus dipencet dari sini. Pada saat dipencet itu dia langsung otomatis mati teman-teman. Jadi ini harus dibuka sih. Menurut gue kualitas antara si XL7 sama Veloz sama-sama sih. Menurut gue sama-sama sih gitu loh. Nah ini yang gue bilang, pada saat kita pencet home, balik lagi ke Miracast, dia nggak bisa langsung nyambung lagi teman-teman. Nah terputus. Jadi alasannya demi safety. Tampilnya kayak ini, ada jam digital, Apple CarPlay, Android Auto, radio, sama video kayak gini. Tuh. Dan ini bisa digeser-geser menunya, ada audio, gambar, telepon, pengaturan, Miracast, penelusuran petunjuk M Toyota, sama ini yang around view monitor tuh tampilannya kayak gini. Tuh. Warnanya kalian bisa rubah, warna mobilnya. Menarik ya. Ini memang nggak bagus-bagus kayak mobil Cina pada umumnya, tapi ini lebih bagus menurut gue dibandingin sama Xpander. Tuh. Menurut gue ya, tuh coba lebih oke. Dah kayak gini. Terus di sini AC-nya yang gue sayangkan, kenapa dia nggak ada semburan bawah, di fog depan nggak ada. Ini doang sih. Temperaturnya minimum 18, maksimum dia 28. Di fog belakang ada dan automatic juga sudah ada. Matic-nya PRN D, mode sequential, ini shift lock untuk buat parkir paralel gitu ya. Ini electric brake, auto hold, terus ini sudah dilengkapi dengan wireless charger. Wireless charger ini jujur aja, gue pun kalau punya jarang pakai karena bikin handphone tuh panas banget. Pernah sampai handphone gue kayak kebakar, itu kan takut rusak. Handphone mahal-mahal dikasih kayak gini sayang. Lebih baik kalian istirahat di rest area, ngecas pakai listrik yang benar. Tampilnya kayak gini karena ini lagi nyambung Carbit Link. Tapi kalau kita pencet home, tampilnya kayak gini. Ada Bluetooth musik, USB video. Ini menu semua. Tuh pengaturan-pengaturan di sini. Ini lebih sederhana sih guys. Ini lebih sederhana banget. Kamera mundurnya teman-teman juga harus lihat. Tuh. Mirip lah ya, mirip dengan si Veloz. Tapi ini belum 360 atau ada monitor, belum ada kayak gini. Dah, yang saya suka AC-nya nih semburnya cukup lengkap nih. Mau bawah doang, bawah dan defogger depan, atas doang, atas dan bawah. Lebih lengkap dia, termasuk defogger depan maupun defogger belakang. Bagi kalian yang belum tahu defogger depan tuh apa sih, jadi kalau defogger depan kalian pencet,
arah AC ke arah kalian tuh mati semua karena semburannya tuh diarahin ke kaca, jadi buat menghilangkan embun. Tapi kalau kalian pencet mode itu bisa tuh. Ini ada arah AC-nya bawah, defogger depan juga nyala tuh. Ini lebih lengkap. AC-nya juga sudah otomatis. Suhu paling rendah itu 18. Paling high sampai 32, guys. Oke. Jadi ini kalau secara AC dia lebih menang. Dan sini yang tadi saya bilang tempat cup holder tuh di sini ada kena blower AC, dan maticnya itu PRN D2L. Ini ada kayak overdrive seperti itu ya. Kalau untuk shift lock dia ada di sebelah sini untuk kalau mau parkir paralel. Rem tangannya masih tarik manual ya. Saya nggak bisa bilang ini kelemahan, ada beberapa orang yang lebih suka untuk rem tangan manual. Konsolnya ada biarpun kecil. Setirnya di sini sudah kulit, ada stitching ini warna grey. Ini beberapa tombol-tombol volume, terus ini kayak shortcut, dan sini ada drive mode-nya, ada eco mode sama power mode. Ini pengaturan mode-mode untuk audio. Tapi sayangnya kenapa tidak dikasih cruise control, please lah, kenapa gitu loh. Perlampuan sudah otomatis, wiper belum. Dan di sini tampilan Metascaster ini lebih canggih-canggih, dan ini beneran kalian bisa atur beberapa fitur seperti yang vehicle setting. Ini ada door lock-nya, di sini kalian bisa atur mau speed sync auto lock atau pada saat perpindahan tuas persneleng. Terus wipernya kalian bisa atur otomatis apa tidak. Turn sinyal kalian mau atur nggak yang 3 time flashing function, termasuk welcome light itu kalian bisa atur. Living home nanti kalian kalau pencet unlock dia akan otomatis nyala sendiri, berapa detik dia otomatis mati, kayak gitu-gitu. Maintenance setting semuanya lebih lengkap di sini. Geser-geser ini average BBM, jam digital, indikator ada informasi seperti apa gitu. Indikator BBM dia bentuknya bar-bar gitu ya teman-teman ya. Dan ini kecepatan speedometer dia juga sudah digital. Nah, setirnya memang masih tilt doang, belum teleskopik ya, tapi ada tapinya nih. Di sini dibikin di shape, jadi mungkin buat orang yang badannya agak besar mungkin nggak keganggu sebelah sini ya. Tapi di sini plusnya lagi dia ada cruise control, ya kan, itu cukup lumayan ngebantu kalau kalian road trip ya, jadi nggak gampang capek teman-teman. Si Veloz belum ada gitu loh, kenapa nggak dikasih ya? Nggak tahu juga sih, itu mungkin strategi marketing mereka. Ini udah kulit juga kan, setirnya juga kelihatan lebih elegan, perlampuan sudah otomatis, wipernya belum kayak gini. Nah kalau di XL7 ini tampilan meter clusternya lebih sederhana atau lebih jadul gitu ya, karena banyak jarum-jarum ya kan, tuh jarum-jarum termasuk suhu dan indikator BBM ya kan. Terus ada aksen-aksen warna biru karena ini mobil hybrid. Di sini ada tampilan jam digital juga, ada tampilan torsi dan segala macam, semua ada diletakkan sebelah sini. Tapi kalau kita ngomongin BBM konsumsi ya, ini gue pernah paling irit 1:18. Tapi menurut gue antara Veloz sama XL7 gue yakin ya BBM-nya kurang lebih sama, karena si Veloz itu irit mungkin berkat CVT-nya. Nah kalau ini irit berkat mild hybridnya. Tapi Matic-nya ini ya memang lebih terkenal bandel ya katanya begitu. Kalian sharing dong yang pakai Veloz atau XL7. Nah ini bisa berfungsi sebagai kaca spion biasa ataupun dashcam. Tampilan kamera depan dan belakang ini lagi kotor guys, gue kayaknya lupa bersihin, nanti gue bersihin deh. Tapi ini udah ada dashcamnya, cuma bedanya untuk pindahin gambarnya itu kalian harus ambil micro SD nya sih, seperti itu. Bukaan pintunya hampir 102 cm, dan di sini ada celok, jadi kalau dipencet ke dalam itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam ya, buat keamanan. Ini sudah soft touch, tempat cup holdernya cukup banyak, 1, 2. Di sini tempat penyimpanan terbuka, dan saya bergeser ke sebelah sini. Ini bisa dibikin paling maju. Wih, paling maju banget. Ini posisi duduk saya. Ini paling belakang. Tuh kayak gini. Di sini ada ISOFIX tentunya. Armrest ada juga di sini. Dan ini juga ada headrest juga. Headrest ada 3. ISOFIX ada. Di sini nggak ada tempat cup holder. AC ini AC double blower beneran. Dan di sini ada rear seat entertainment teman-teman. Tuh bisa nonton. Tapi Miracast nggak bisa setahu gue sih. Ada hand grip kiri dan kanan. Seat back pocket juga cukup banyak. Cup holder juga ada. Di sini ada port. Dua-duanya apa? USB semua. Dan di sini jarak kepala kayak gini. Sekaligus saya mau kasih lihat untuk masuk ke baris ketiganya gampang apa enggak. Dia itu dilipat ke depan. Tuh. Kalau XL7 kan didorong ya. Nah, teman-teman biar lihat gambarannya. Baris ketiga. Ini paling rebahan. Jarak kepala masih ada 4 ruas jari sih, hampir 5 ruas jari. Safety belt ada, ini juga ada power outlet. Ini tempat penyimpanan terbuka, ada 2 seperti ini. Jadi gimana teman-teman bisa nilai sendiri tampilan dari Veloz baris ketiga sama si XL7, nanti kalian cocokin aja mana yang paling cocok. Gue sih selalu bilang untuk kalian datang lihat ini dan test drive. Bukaan pintunya
hampir 111 ya, bahkan hampir 102 nih ya, bukan pintunya lebih lebar ya berarti ya. Di sini ada celok yang kalau dipencet ke dalam, oh kebalik, kalau Veloz tadi ke sini ini keluar. Kalau keluar itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, kayak gini. Cup holder cuma satu doang, ini penyimpanan terbuka doang, ini masih fabric, dan ini udah posisi duduk saya sih sebenarnya. Ini posisi duduk saya, kok saya berasa ini lebih lega ya? Apa cuma perasaan saya doang? Saya berasa ini lebih lega. Tapi ini kayak saya merasa lebih pendek. Teman-teman yang bisa simpulkan ya, yang lihat di kamera, yang lihat di layar ya. Ini jarak kepalanya, ini AC beneran, ini AC beneran. Ada hand grip kiri dan kanan. Nah di sini bedanya kalau Veloz itu port USB, di sini masih power outlet biasa. Jadi PR kalian harus beli lagi sih kayak gitu ya. Saya merasa ya tempat duduknya sini, ini udah paling, ini kayak agak kurang menyangga dengan full menurut saya ya. Gitu. Di sini ada armrest, nggak ada headrest. Nah kalau Veloz headrest ada 3, ini cuma ada 2 aja. Dan untuk masuk ke baris ketiga, ini tuh sifatnya nggak bisa dilipat ke depan, tapi sistemnya tuh didorong gini teman-teman. Dorong, harus dorong. Jadi potensi untuk kejepit tuh lebih sedikit, sebenarnya gitu. Nah ini, nah, tuh, biar teman-teman ngeh, ribet nggak sih? Nggak ribet sih sebenarnya tuh. Nggak ada potensi kejepit. Nah ini dibikin paling rebahan, jarak kepala tuh kan, ini lebih ke 5 ruas jari. Saya berasa ini lebih lega. Jadi ya, bener ya, berasa lebih lega. Ada tempat cup holder, power outlet lagi, safety belt juga ada. Ini dibikin paling tegak, paling rebah. Kalau kayak saya di Veloz maupun XL7 mungkin masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau misalkan kalian lebih tinggi ya, saran gue ya kalian datang lihat unit dan untuk cobain test drive kalau memang diperlukan. Kalian pasti pada nggak terima kalau gue compare ya antara Veloz sama si XL7 nih. Tapi kita kenal dulu sama marketingnya. Adi Toyota. Aku Ningsi dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Mas, kasih alasan kenapa harus milih Veloz. Nomor 1 Veloz dari Toyota, bos. Fitur dan desain udah kekinian, ada sofa mode. Jadi Bapak Ibu kalau keliling Jakarta, ke luar kota, macet, keluarga aman, tetap nyaman. Dan kita ada fitur RSE-nya, jadi nonton video sepuasnya. Mbak Ningsi, kasih alasan kenapa harus milih XL7. Ya, tipikal orang Indonesia ya mas, pengennya itu yang 7-seater atau 3 baris, tapi dengan desain yang tangguh mas. Nah makanya lahirlah Suzuki XL7 ini. Dan dia juga udah ada idling stop dan juga smart mirror. Ya dashcam lah mas, bahasa gampangnya. Kita punya kamera 360 loh bos. Tapi mas, kita udah hybrid mas. Dan bagasi belakang kalau misalnya dibuka, itu pintu kanan kiri itu nggak bakalan kebuka guys. Jadi lebih aman. Veloz meskipun tanpa hybrid, teruji, irit. Nah, kita setuju ya, semua produk punya kelebihan kekurangan masing-masing. Semua kembali keputusan ke tangan Bapak Ibu ya. Karena harganya ini mungkin tadi saya lupa mention lagi. Berapa harganya mas? 323-an harga Januari. 313.500.000. Mumpung pajak option lagi ditunda, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semua yang lagi cari mobil mendingan sekarang. Pesan gue cuma satu, kalau lagi cari Toyota ke Mas Adi, Suzuki sama Mbak Ningsi nanti tes masing-masing ya. Next, pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.